Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menggunakan sumber cahaya, dan sumber cahaya memancarkan nafas kehidupan yang kuat, seperti matahari yang menyengat muncul di atas Tan Yun. Senyum Liu Feng langsung membeku di wajahnya. Dalam tatapannya yang luar biasa, setelah melihat sumber cahaya hancur, cairan seperti susu tersebar dan menyelimuti Tan Yun. Dalam sekejap, luka seluruh tubuh Tan Yun pulih seperti sebelumnya, dan yang lebih mengejutkan Liu Feng adalah lengan dan tangan Tan Yun yang hilang benar-benar terlahir kembali dan menjadi utuh. Aku ingat, itu adalah sumber kekuatan cahaya magis ras dewa kuno abadi, dan pembalikan waktu dan sangkar ruang barusan adalah semua kekuatan magis ras dewa kuno abadi, ucap Liu Feng. Memikirkan hal ini, Liu Feng menggigil, dan berkata 6 junior yang menonton pertempuran berkata dengan cemas, Tan Yun adalah protos kuno yang abadi, dia sangat kuat. Ayo bersama-sama, bunuh dia dengan cara apapun, jika tidak, kita semua akan mati, ucap Liu Feng. Segera, pedang Kuang Xingchen menunjukkan sinar pedangnya, dan pancarannya seperti pedang raksasa besar yang menusuk dada Tan Yun. Aung! Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tiba-tiba, dia membuka tangannya yang besar dan dengan kuat menggenggam kedua sisi ujung pedang Jianmang, mencoba mencegah cahaya pedang menusuk dadanya. Ah! Tan Yun membuat suara yang menyakitkan. Saat dia memegang kedua sisi ujung cahaya pedang, kekuatan kekerasan mengalir ke tangannya, kulit kedua tangannya pecah, dan dagingnya jatuh, berubah menjadi tulang berdarah. Namun meski begitu, tulang-tulang Tan Yun di kedua tangannya masih mengepal di sisi ujung cahaya pedang. Meski begitu, Tan Yun tidak bisa menghentikan invasi cahaya pedang. Kaca, tulang rusuk Tan Yun patah, organ dalamnya terluka parah, dan ketika 7 lubang berdarah, ujung pedang yang tajam dan mendominasi menusuk jauh ke dada Tan Yun. Tan Yun merasa dunia berputar untuk sementara waktu, ketika dia percaya bahwa dia pasti akan mati, pedang bintang gila memotong cahaya pedang dan akhirnya jatuh di udara. Puff! Liu Feng yang sedang duduk bersila dan runtuh di udara, memandang 6 saudara junior yang terbang ke arah punggung Tan Yun, dan terengah-engah dan berkata, dia juga terluka parah, cepat, bunuh dia dengan cepat, kalau tidak, kita semua akan mati, ucap Liu Feng. Setelah mendengar ini, 6 orang menahan rasa takut mereka terhadap Tan Yun, dan hati mereka bergoyang, dan mereka semua setuju, dengarkan kakak senior Liu, kami akan bertarunglah dengannya. Iya, kita akan bertarung dengannya, jika tidak, kita semua akan mati. Kemudian, 5 murid dari alam Kaisar Leluhur tingkat ke-6 dan Zhang Ran dari tingkat ke-7 dari kerajaan Kaisar Leluhur juga membakar jiwa leluhur mereka, menunjukkan kekuatan magis mereka, dan berbalik ke Tan Yun, menyerang di belakang. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka parah, ketika hidup dan matinya dipertaruhkan, dia melupakan rasa sakitnya, dan hanya memiliki satu keyakinan di dalam hatinya, itu untuk membunuh semua musuh dan hidup. Aung! Tan Yun berbalik dan melihat ke-6 murid elit yang mendekat dengan agresif. Di sepasang mata raksasanya, api mengamuk menyala, dan dia berkata-kata demi kata, aku akan mati untuk semuanya, ucap Tan Yun. Organ internal Tan Yun terluka parah. Setiap kali dia membuka mulutnya, sebuah kata akan menyemburkan darah dari mulutnya. Canggu, ucap Tan Yun memanggil. Ketika suara kelemahan Tan Yun terdengar, pedang pembunuh Hong Meng Canggu terbang keluar dari alis Tan Yun dan menembak ke tangan kanan Tan Yun di mana hanya kerangka yang tersisa. Seni pedang ilahi pembantaian Hong Meng, 5 elemen hancur, ucap Tan Yun. Tubuh berdarah Tan Yun mencurahkan kekuatan Raja Leluhur 5 elemen dan menuangkannya ke pedang ilahi Hong Meng di tangannya. Tan Yun juga ingin menggunakan 2 kekuatan magis dalam seni pedang ilahi Hong Meng yang lebih kuat daripada penghancuran 5 elemen. Pada saat yang sama, Tan Yun 90% yakin bahwa setelah menghancurkan secara tidak sengaja, dia dapat membunuh Zhang Ran dan 6 orang. Karena pertama-tama, kekuatan kehancuran tak terlihat Tan Yun di formasi pedang ilahi Hong Meng telah meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan dunia luar. Kedua, Tan Yun tidak hanya membakar jiwa leluhur Hong Meng, tetapi juga mengambil bunga yang haus darah, yang meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Tan Yun menilai bahwa bahkan jika dia terluka parah,
dia harus bisa membunuh 6 orang. Tan Yun yang berlumuran darah, memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, dan mengayunkan 5 pedang dari langit dengan susah payah. Dalam sekejap, 5 atribut berbeda dari lampu pedang emas, kayu, air, api, dan bumi keluar dari pedang ilahi Hong Meng, bergabung menjadi satu dari kekosongan Hong Meng, dan memadatkan pedang penghancur 5 elemen dengan panjang dari 100.000 kaki. Bas! Pada saat yang sama ketika 5 elemen menghancurkan cahaya pedang dan menebas ruang primordial ke-6 orang, Tan Yun hanya memiliki kerangka kiri yang tersisa, dan dia tiba-tiba mendorongnya ke udara, berkata dengan lemah, "Binger, cepat dan jebak mereka, bahkan bisa menjebak mereka sebentar," ucap Tan Yun. "Baik Tuan," dengan suara yang menyenangkan, seberkas cahaya biru es, memancarkan aura dingin yang menggigit, tiba-tiba muncul dari telapak tangan kiri Tan Yun, berkedip-kedip seperti percikan api dari Hong Meng Void. Zhang Ran berteriak, "Saudara laki-laki, mari bergabung untuk menyerang cahaya pedang Tan Yun yang memancarkan kekuatan 5 elemen," ucap Zhang Ran. "Oke." Ketika 5 lainnya merespons, Hong Meng Binyan memimpin untuk menembak 6 orang, dari Hong Meng Void bagian tengah tiba-tiba melonjak menjadi 1.000.000 kaki yang sangat besar, menyelimuti 6 orang dan berubah menjadi gunung es yang menjulang tinggi yang tergantung di kehampaan, membekukan 6 orang di dalamnya. "Hancurkan untukku," ucap Zhang Ran berteriak, dan kekuatan leluhur guntur pecah di tubuhnya. Segera, gunung es 1.000.000 kaki meledak dan berubah menjadi kelompok api es Hong Meng dari Hong Meng Void. Ketika 6 orang bergegas keluar dari gunung es yang hancur, kehancuran 5 elemen runtuh. "Ayo!" Mengikuti teriakan cemas Zhang Ran, 5 murid lainnya, bersama dengan Zhang Ran, terus melepaskan cahaya pedang dari atribut yang berbeda, dan menebas ke arah cahaya pedang penghancur 5 elemen yang berdiri di tanah. Saat berikutnya, sebuah adegan terjadi, yang membuat Zhang Ran Liu merasa sangat putus asa. "Ah, bagaimana ini bisa? Mengapa pedangnya bersinar begitu kuat? Dia telah terluka parah oleh kakak senior Liu, mengapa dia masih begitu kuat?" "Tidak!" Bang bang bang! Dalam kengerian 6 orang, dalam jeritan panik, mata tak berdaya mereka tertuju pada langit purba, dan dengan semburan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, mereka menemukan bahwa pedang mereka bersinar, menghadap ke 5 elemen, itu hancur. "Tan Yun, selamatkan hidupku, maafkan hidupku." "Tidak!" Jeritan di telinga Zhang Ran berhenti tiba-tiba, tetapi 5 saudara junior di depannya, ditelan oleh cahaya pedang dari 5 elemen, berubah menjadi 5 kabut darah, embrio jiwa meninggal di tempat. Melihat pedang penghancur 5 elemen menebas ke arahnya, Zhang Ran sangat ketakutan sehingga dia berusaha mati-matian untuk menghindar. Bang! Ah! Saat Zhang Ran menghindar, perkabungan seperti babi tiba-tiba terputus, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari nasib kematian pada akhirnya. Huci! Huci! Setelah membunuh 6 orang, Tan Yun yang terluka parah, secara bertahap menjadi sesak napas, dan darah di mulutnya terus menyembur keluar, tumpah ke kehampaan. Pusing. Rasa pusing yang luar biasa melanda pikirannya, dan Tan Yun tahu bahwa kondisi fisiknya saat ini sangat buruk, dan dia akan jatuh koma kapan saja. Dia menggigit ujung lidahnya, mencoba untuk tetap terjaga, melihat ke belakang dan menatap Liu Feng. Liu Feng masih membakar jiwa kaisar leluhur pada saat ini, dan dia terluka parah. Pada akhirnya, saat menyemprotkan darah, dia menghabiskan semua kekuatannya dan berdiri dengan gemetar, tidak ada ketakutan di matanya ketika dia melihat Tan Yun. Beberapa hanya niat membunuh. "Pelacur, hahaha, hahaha," mata Tan Yun tajam, dan suaranya yang lemah mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. "Maaf mengecewakanmu, aku belum mati. Sekarang, mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu," ucap Tan Yun. Liu Feng menutup telinga, dia sepertinya telah mengambil keputusan, matanya menunjukkan ekspresi kematian, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, "Kakak senior Mi, maaf, kamu memintaku untuk membawa kembalikan kepala Tan Yun padamu, aku akan mengecewakanmu. Tapi jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa mengambil kembali kepala Tan Yun, tapi aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudaramu, dan juga membalaskan dendam adikku, Zhao Yuanlong," ucap Liu Feng. Begitu kata-kata itu jatuh, dahi pucat Liu Feng perlahan melotot, melihat adegan ini, Tan Yun yang sangat pusing, sangat ketakutan sehingga dia langsung bangun. Punggung Tan Yun terasa dingin, dan sepasang pupil raksasa menunjukkan kengerian yang tak terkendali.
Tan Yun, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu kembali. Kamu tidak bisa melarikan diri, kekuatan penghancuran diri saya dari 8 kaisar leluhur sudah cukup untuk menghancurkan segalanya dalam radius 100.000 abadi, ucap Liu Feng. Liu Feng tampak gila itu menjerit seperti kalajengking, dan kepalanya meroket dengan cepat. Sialan, Tan Yun berteriak serak, Jin Ni, Musin, Qing Ying, melucuti formasi pedang dan lari bersamaku, ucap Tan Yun. Pada saat ini, meskipun Tan Yun tidak tahu kebenaran kata-kata Liu Feng tentang seberapa kuat dewa-dewa tingkat ke-8 dari alam kaisar leluhur dan penghancuran diri dari roh 8 kaisar leluhur, tetapi Tan Yun tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan bertahan. Setelah Tan Yun berteriak, menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, kekuatan Raja Leluhur meluncur dari tubuhnya, dan terbang dengan putus asa menuju kekosongan di depan. Pada saat yang sama, Jin Ni dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya menembus ke dalam alis Tan Yun bersama dengan pedang ilahi pembantaian Hongmeng di tangan Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun sudah melupakan rasa sakit dan segalanya, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri. Hanya semakin jauh Anda melarikan diri, semakin baik peluang untuk bertahan hidup. Dalam bernapas, Tan Yun yang seperti gunung telah melarikan diri 10.000 abadi. Boom, boom, kepala Liu Feng meledak saat dia membengkak. Segera, tulangnya hilang, dan badai energi yang mengerikan, dengan langit malam yang runtuh, meledak seperti matahari yang gelap dan terik. Dalam sekejap, langit runtuh, dan badai energi yang mengerikan melahap ke segala arah dengan kecepatan ekstrim. Dimanapun ia lewat, kehampaan jatuh satu demi satu, dan gunung-gunung yang berliku dan pegunungan seperti punggungan naga menghilang menjadi ketiadaan. Badai energi dari roh penghancuran diri 8 leluhur Liu Feng dengan cepat meluas ke arah pelarian Tan Yun. Huci-huci, Tan Yun yang terluka parah, memiliki napas yang tidak teratur, dan mulutnya terus memuntahkan darah memikirkan jarak untuk melarikan diri. 30.000 dewa, 50.000 dewa, 80.000 dewa, 90.000 dewa. Ketika Tan Yun melarikan diri dari 95.000 dewa tempat Liu Feng meledakkan dirinya, dia merasakan kekuatan tirani dalam kekosongan di belakangnya. Napas menyapu masuk, dan di bawah napas yang keras, kulit di punggung Tan Yun hancur seperti piring keramik, dan darah keluar dari tubuh, memperlihatkan tulang belakang yang padat. Tan Yun melarikan diri di udara dan melihat ke belakang tanpa sadar. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia diam-diam berkata dalam hatinya, sudah berakhir, aku takut aku akan mati kali ini, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun putus asa, tapi lihat, di kehampaan di belakang Tan Yun, badai energi yang meledak sendiri, dengan kehampaan hitam yang runtuh di satu sisi, dan menelannya ke arah Tan Yun. Ah! Tan Yun membuat suara lemah yang menyakitkan dan kehilangan kesadaran. Samar-samar terlihat di malam hari, tubuh Tan Yun yang seperti gunung langsung kehilangan kesadaran setelah terkena badai energi. Saat Tan Yun mengalami koma, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan menjadi setinggi orang normal. Di bawah dampak badai energi, hampir 80% dari daging dan darah lengan dan kaki Tan Yun tercabik-cabik, dan organ dalamnya ditutupi dengan luka yang mengejutkan, hampir hancur. Tingkat keparahan cederanya adalah bahwa Tan Yun telah menduduki peringkat 3 teratas di antara cedera yang tak terhitung jumlahnya dari manusia fana hingga sekarang. Segera badai energi menghilang, tetapi Yu Wei yang ganas membawa Tan Yun terbang melintasi langit malam dengan kecepatan cahaya. 1 jam kemudian, malam semakin gelap. Malam berkabut, bintang berkabut, dan kunang-kunang kecil menerangi langit malam. Di kedalaman puncak timur dan puncak domain bintang manusia, kabut dan awan perlahan menggeliat, terjalin dengan esensi surgawi yang kaya dari surga dan bumi, membuat lembah para dewa yang dikelilingi oleh pegunungan semakin indah. Di lembah dewata sepanjang 100.000 meter ini, kabut mengepul dan terlihat samar-samar, di bawah kabut adalah danau dengan sumber air panas alami. Lembah ini adalah area terlarang kuil Tianmen, yaitu Danau Sengu. Hanya 1 orang yang bisa masuk, dan itu adalah pemilik istana dari salah satu dari 4 wanita cantik kuil Tianmen, yaitu Fang Zixi. Kecuali dia, siapapun yang masuk akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, suara surga bergema di atas gunung-gunung mengambang dan awan naik, bulan perak berkabut di malam hari, dan pemandangannya sangat indah. Di Danau Sengu yang tenang ini,
Ada gadis itu berusia sekitar 28 tahun, dengan sosok ramping, mengenakan rok kasa sutra-sutra hijau, kulitnya seperti salju, kepalanya, bibir merah, gigi cangkang, 3000 sutra biru menari di angin, pinggangnya penuh tangan, seperti embusan angin bertiup seolah-olah akan pecah. Malam yang berkabut masih tidak bisa menyembunyikan wajah cantiknya yang tak terlukiskan yang begitu mempesona hingga dia hanya bisa mendesak akan keajaiban sang pencipta. Dia tidak lain adalah Master Istana Kuil Tianmen, yaitu Fang Zixi. Sasa, ketika suara samar hati orang-orang yang menarik terdengar, Fang Zixi jatuh ke langit, tangan giok yang lemah dan polos dengan lembut menarik busur di pinggang, rok panjang jatuh seperti pita warna-warni dan melayang ke bebatuan di unggul pantai. Tubuhnya yang lemah dan tanpa tulang berputar-putar di udara, dan pakaian dalam putih dalam tariannya yang anggun terbang menjauh dari tubuhnya. Segera, dia menukik ke bawah, membawa bunga air jernih, menyelam ke danau berkabut, dan mulai bermain. Pada saat ini, dia melepaskan penyamaran yang seharusnya dimiliki oleh penguasa istana, seperti seorang gadis murni, merasakan ciuman danau. Hihi, nyaman sekali, ucap Fang Zixi. Dia seperti ikan bebas, berenang di air danau, dan dengan pemandangan malam di sekitarnya, dia menggambar seorang wanita lucu yang mandi di malam hari. Dia tidak khawatir tentang seseorang yang menerobos masuk, karena dia adalah pemilik istana, tetapi seorang dewa yang menghentakkan kakinya dan membuat seluruh wilayah Dewa Empat Benua gemetar. Setelah bermain sebentar, dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, berbaring telentang di danau, samar-samar terlihat dalam cahaya malam, dia sangat menarik dan sangat cantik. Oh, arus udara yang kuat menyapu danau dari langit, meniup dedaunan aliran gunung ke tanah. Dia masih tidak membuka matanya, dia tidak peduli sama sekali, menurutnya, itu hanya sedikit lebih berangin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya berteriak dalam naluri seorang wanita. Itu adalah bau darah yang menembus ke dalam hatinya. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya yang indah, dia melihat seorang pria yang tidak bisa dikenali, mengerikan untuk dilihat, dan hampir hanya tersisa tulang, dengan air danau, dan jatuh begitu saja padanya di tubuh telanjang. Ah! Fang Zixi melihat seorang pria berada di pelukannya, dia menjerit, dan segera, dengan percikan air, itu naik ke udara dan melayang di atas danau. Fang Zixi memberi isyarat, dan pakaian dalam putih dan rok panjang di pantai terbang sangat cepat, dan dalam sekejap mata, balutannya sudah selesai. Fang Zixi merasa malu dan marah ketika dia berpikir bahwa seorang pria baru saja menyentuh tubuhnya. Fang Zixi berkata dengan suara dingin, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun, tetapi dia melihat bahwa Tan Yun di danau naik ke udara dan melayang di depannya. Hah, Fang Zixi mengangkat alisnya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, dia hanya murid dalam tingkat ketiga dari alam raja leluhur, mengapa dia datang ke sini? Karena dia dalam keadaan koma dan tidak melihat tubuh tuan istana ini akan menyelamatkan hidupmu, ucap Fang Zixi. Setelah berbicara, Fang Zixi menjentikkan lengan gioknya dengan lembut, dan kekuatan lembut menyeret Tan Yun mengirimnya ke pinggir. Rok Fang Zixi berkibar dan dia jatuh ke belakang pantai. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Tan Yun yang tidak bisa dikenali dan tidak bisa lagi mendengar detak jantungnya. Menurutnya, Tan Yun pasti berkelahi secara pribadi dengan seorang rekan yang melanggar aturan istana, atau hidup dan mati Tan Yun tidak diketahui setelah dikejar dan dibunuh. Sebagai raja istana, karena dia telah menemukannya, dia harus bertanya dengan jelas apa yang sedang terjadi. Fang Zixi melepaskan kesadarannya dan mulai memeriksa luka Tan Yun. Setelah beberapa saat, dia menarik kesadarannya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas ringan. Orang ini membakar jiwa dirinya ketika dia bertarung dengan musuh, dan sekarang jiwa leluhur hampir dimusnahkan. Hatinya hancur, dan organ dalam lainnya juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Dia tidak berdaya untuk pulih, ucap Fang Zixi. Fang Zixi tahu bahwa dengan cedera Tan Yun, dia tidak tahan dengan khasiat obat dari ramuan obat apapun, sifat obat akan membuat Tan Yun benar-benar mati lebih cepat. Plop, tepat ketika Fang Zixi memutuskan bahwa Tan Yun pasti akan mati, tiba-tiba, detak jantung yang tidak terdengar datang dari tubuh Tan Yun. Hah, mata indah Fang Zixi menunjukkan ekspresi terkejut. Menurut pendapatnya, jantung Tan Yun yang rusak tidak mungkin mendengar detak jantung. Plop,
Pada saat ini, detak jantung yang lemah dan lemah datang dari tubuh Tan Yun lagi. Kali ini, dia yakin dia mendengarnya dengan benar. Dia buru-buru melepaskan kesadarannya dan menembus ke dalam tubuh Tan Yun. Ketika dia melihat perubahan di tubuh Tan Yun selanjutnya, dia terkejut. Fang Zixi menemukan melalui indranya bahwa patah hati di tubuh Tan Yun secara ajaib disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa organ internal Tan Yun lainnya juga pulih. Sungguh kemampuan pemulihan yang kuat. Mata indah Fang Zixi menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali. Siapa dia, dan mengapa kemampuan pemulihannya begitu mengerikan, ucap Fang Zixi. Fang Zixi ingat, bahkan di masa lalu, Protoss kuno abadi sebelum klan itu dimusnahkan, kecepatan pemulihan dari cedera tidak secepat Tan Yun. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Saya tidak menyangka bahwa kuil Tianmen milik Tuan Istana ini akan memiliki murid seperti itu, ucap Fang Zixi berbisik pada dirinya sendiri. Cincin leluhur di jari giok ramping melintas, dan sebuah kantong biji master waktu dan menara leluhur ruang terbang keluar dari danau, itu berubah menjadi menara leluhur yang indah setinggi 100 kaki. Tanpa melihat gerakan apapun darinya, Tan Yun yang sedang berbaring di rumput, dengan lembut melayang dan terbang ke lantai pertama menara leluhur. Dia memasuki menara leluhur dan berdiri ramping di depan Tan Yun. Di matanya, tidak hanya organ internal Tan Yun yang mulai menunjukkan vitalitas yang kuat, tetapi juga tulang, daging, dan darah Tan Yun. Dia menemukan bahwa patah tulang di tubuh Tan Yun juga sembuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Sementara tulangnya sembuh, tulang melahirkan darah dan daging menjadi daging. Setelah 2 hari di menara, organ internal Tan Yun telah pulih 90%. Daging dan darah yang hilang dari kedua tangan, lengan, dan tubuh telah ditata ulang. Fang Zixi melihat fitur wajah sudut Tan Yun, dan diam-diam berkata, murid ini terlihat seperti orang yang berbakat. Sepertinya dia akan bangun dalam beberapa jam, ucap Fang Zixi. Waktu di menara berlalu menit demi menit. 3 jam kemudian, Tan Yun yang mengenakan pakaian compang camping, dapat melihat dari permukaan bahwa wajahnya pucat, tidak ada rona merah, dan tidak ada bekas luka. Kelopak mata Tan Yun sedikit berkedut, dan dia perlahan membuka matanya. Yang menarik perhatiannya adalah ruang yang aneh dan indah di dalam menara. Mungkinkah aku diselamatkan? Aku tidak mati, ucap Tan Yun. Tan Yun mencubit pahanya dengan tangan kanannya, dan setelah merasakan sakit di pahanya, dia melompat, berdiri di menara dan tertawa keras, hahaha, ahahaha, aku Tan Yun tidak mati. Hebat, aku tidak mati. Aku tidak mati, ucap Tan Yun. Di luar menara, masih larut malam, di bawah sinar bulan yang kabur, Fang Zixi berjalan menuju menara dengan dingin. Ya, kamu tidak mati, kemampuanmu untuk pulih mengejutkanku, ucap Fang Zixi. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang gadis cantik menghadap cahaya bulan, melangkah ke menara selangkah demi selangkah. Wanita yang sangat cantik, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah Tan Yun berseru dalam hatinya, dia juga menemukan bahwa dia tidak bisa melihat kultivasi pihak lain. Junior Tan Yun telah melihat senior, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun bersyukur, tangannya mengepal, dan dia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku senior, ucap Tan Yun. Fang Zixi berkata, aku tidak melakukan apa-apa, kamu terluka parah, kamu koma, jadi aku tidak bisa menerima pil. Aku baru saja membawamu ke menara leluhurku, ucap Fang Kiki. Tan Yun masih bersyukur, dan berkata dengan tenang, Junior masih ingin berterima kasih, karena katamu, jika Junior tidak menemuimu setelah koma, itu akan menjadi makanan binatang buas. Itu fakta bahwa kamu baik kepada Junior, ucap Tan Yun. Fang Zixi mengangguk setuju dengan sudut pandang Tan Yun. Penolong, siapa namamu? Tanya Tan Yun. Nama tidak masalah, Fang Zixi berkata, katakan padaku, apa yang terjadi padamu di kuil Tianmen sehingga kamu terluka parah, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, wajah Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Junior ini dikejar dan diserang, dan akhirnya melarikan diri dengan putus asa, ucap Tan Yun. Mengapa mereka menyerangmu? Tanya Fang Zixi. Kenapa? Tan Yun tersenyum kecut. Mereka ingin membalas dendam padaku, ucap Tan Yun. Dengan peraturan istana, mereka akan berani melakukan apapun padamu, ucap Fang Zixi bertanya. Tan Yun tersenyum dan berkata, di dunia ini di mana yang kuat memakan yang lemah, apa gunanya aturan istana, ucap Tan Yun.
Kamu melanggar aturan istana saat ini, ucap Fang Zixi, dan dia memiliki niat membunuh menuju Tan Yun di dalam hatinya. Tidak, Tan Yun berkata, senior, jangan salah paham, junior tidak pernah membenci aturan istana. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Fang Zixi berkata dengan dingin, katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi padamu, jika tidak, nona ini akan membunuhmu di tempat karena kejahatanmu yang melanggar aturan istana, ucap Fang Zixi. Jangan-jangan, Tan Yun melambaikan tangannya buru-buru, dan keringat dingin halus muncul di dahinya, senior, kamu secara alami cantik, dan kamu adalah orang yang baik pada pandangan pertama, jangan marah, junior akan memberitahumu masalah ini, ucap Tan Yun. Dipuji oleh seorang murid untuk kecantikannya, Fang Zixi merasa sedikit nyaman, bahkan jika dia adalah penguasa istana berpangkat tinggi, dia juga seorang wanita, tidak ada alasan untuk tidak suka dipuji karena penampilannya. Katakan padaku, gadis ini akan mendengarkan, kata Fang Zixi. Oke, ketika Tan Yun menjawab, dia jelas menemukan bahwa setelah dia memuji kecantikan pihak lain, niat membunuh pihak lain kepadanya turun tajam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.